Hai guys, balik lagi bersama gua di review movie. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas sekaligus mereview sebuah film dari Korea yang berjudul The Gangster, The Cops, and The Devil yang dirilis pada tahun 2019. Film ini merupakan film aksi kriminal mengenai dua orang pria, di mana yang satu seorang polisi sedangkan yang satu lagi seorang bos gangster. Mereka bekerja sama mencari pelaku pembunuhan berantai. Akankah mereka berhasil menemukannya? Yuk kita simak bersama-sama alur cerita filmnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe aja ya, supaya nggak ketinggalan video menarik dari kita di setiap harinya. Film dibuka di keheningan malam di sebuah kota. Seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil berwarna putih menyusuri jalan. Terlihat dia sedang mengikuti mobil berwarna hitam yang berada tepat di depannya. Lalu secara tiba-tiba si pria tersebut menabrakkan mobil yang tepat di depannya. Sontak si pengendara mobil hitam tersebut langsung berhenti dan berbicara kepada si pria tersebut. Namun secara tiba-tiba si pria tersebut malah menikam pengendara mobil hitam. Dan film pun baru dimulai. Lalu scene berpindah ke seorang polisi bernama Tae-so yang sedang menuju lokasi pembunuhan. Tapi saat di tengah perjalanan ternyata dirinya terjebak kemacetan dan melihat sekelompok gangster yang sedang berkumpul di depan sebuah kasino. Karena penasaran, dia pun langsung masuk menuju ke dalam kasino tersebut. Namun saat sedang menuju ke dalam, Tae-so dihadang oleh salah satu anggota gangster itu. Kemudian si gangster tersebut mencoba menyuap Tae-so dan menyuruhnya untuk pergi. Tae-so yang seorang detektif pun bukannya pergi, malah menghajar para gangster tersebut. Lalu kita diperlihatkan seorang bos mafia bernama Dong-su. Dia diberi kabar oleh ajudannya bernama Seong bahwa telah terjadi keributan di salah satu kasinonya yang disebabkan oleh salah satu polisi, yang ternyata polisi tersebut adalah Tae-so. Mendengar kabar tersebut, Dong-su pun marah, langsung menelepon ketua polisi. Dong-su berkata ke si ketua polisi agar anak buahnya tidak mengganggu bisnisnya. Ternyata di sini Dong-su telah menyuap si ketua polisi agar tidak mengganggu bisnis kasino miliknya. Lalu scene berganti kepada Tae-so yang sedang ditelepon oleh si ketua polisi. Si ketua berkata agar Tae-so segera menuju TKP pembunuhan, dan tak lupa dia berkata kepada Tae-so agar tidak membuat masalah di kasino milik Dong-su. Namun Tae-so tak menggubris perkataan ketua polisi tersebut dan pergi menuju TKP pembunuhan. Sesampainya di sana, ternyata lokasi tersebut sudah dipenuhi oleh para media. Namun saat Tae-so sedang mengidentifikasi, secara mengejutkan Tae-so menemukan bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dari temuan bukti-bukti yang ada, semuanya sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Di sisi lain, si bos mafia menemui rival bisnisnya. Dia bernama Sang-du guna bernegosiasi perihal wilayah dengannya. Namun setelah bernegosiasi, terlihat Dong-su yang tidak puas dengan hasil negosiasi itu. Karena menurut Dong-su, keputusan yang diberikan oleh Sang-du sangat membahayakan bisnisnya. Sempat terjadi percekcokan, namun akhirnya Dong-su memutuskan pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan rapat polisi guna mengungkap kasus pembunuhan. Namun di tengah-tengah pembahasan, Tae-so memberikan bukti-bukti bahwasanya kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dilihat dari temuan bukti-bukti di TKP yang Tae-so temukan.
Namun, si ketua polisi tidak percaya dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Taiso, sehingga membuat Taiso marah dan meninggalkan rapat tersebut. Sedangkan di keheningan malam, sambil diguyur hujan lebat, terlihat Dongsu yang sedang mengendarai mobilnya sendiri. Namun, secara tiba-tiba, mobil Dongsu ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil yang dikendarai seseorang. Lalu, Dongsu pun turun dan mengecek mobilnya. Terlihat mobilnya tidak terlalu bermasalah. Lalu Dongsu pun menyuruh orang itu untuk pulang dan tidak mempermasalahkannya. Tapi secara tiba-tiba, pria tersebut malah menusuk Dongsu dari belakang, sehingga perkelahian pun terjadi. Karena perbedaan postur tubuh badan, si pria ini pun kalah dan langsung menabrak Dongsu dan pergi dari tempat itu. Hingga akhirnya Dongsu ditemukan anak buahnya dan dibawa ke rumah sakit. Namun saat Dongsu masih menerima perawatan di rumah sakit, secara mengejutkan anak buah Dongsu menyerang markas Sangdu. Karena mereka mengira kalau orang yang menyerang Dongsu adalah suruhan dari Sangdu. Sementara itu, si pria tadi datang ke sebuah tempat. Namun saat diketahui seorang kakek-kakek, si pria itu malah membunuhnya beserta anjay dari kakek tersebut. Di rumah sakit, beberapa hari kemudian, terlihat Dongsu yang sudah siuman. Dia memberitahu kepada anak buahnya bernama Oh Song bahwa pria yang menusuknya bukanlah anggota dari Songdu. Namun, saat sedang berbicara, tiba-tiba Taiso datang menemui Dongsu. Kedatangan Taiso tak lain untuk menyelidiki kasus penusukan terhadap Dongsu, karena menurutnya kejadian Dongsu mirip sekali dengan kasus pembunuhan yang sedang Taiso tangani. Namun ternyata Dongsu tidak mau berbagi informasi dengan Taiso. Karena Taiso tidak mendapat apapun yang dia inginkan, akhirnya Taiso pun pergi dari rumah sakit itu. Saat sampai di sebuah parkiran, Taiso mencari mobil Dongsu. Kemudian Taiso memeriksa mobil itu. Ternyata Taiso menemukan sebuah goresan yang sama yang ada di mobil korban pembunuhan yang Taiso tangani. Saat sampai di kantor polisi, lagi-lagi Taiso mengatakan kepada ketuanya bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Namun di sini ketua polisi itu masih tidak percaya dan menyuruhnya untuk pergi. Sementara itu, terlihat si pria Saiko ini sedang mengincar korbannya yang seorang supir truk. Dan tanpa ampun, supir truk itu pun akhirnya dibunuhnya juga. Di sisi lain, terlihat Dongsu sedang menyuruh seseorang untuk menggambar sebuah sketsa wajah dengan daya ingat yang bagus dan juga penyampaian yang detail, sehingga sketsa dari si pria Saiko itu pun tergambar dengan jelas. Kembali ke si Saiko yang pergi dengan sebuah truk. Namun di perjalanan ternyata di dalam truk tersebut masih ada seseorang yang tak lain adalah si kernet dari mobil truk tersebut. Tanpa ampun, si Saiko itu langsung membunuh si kernet tersebut hingga truk itu hampir terjatuh. Namun di sini tanpa dia sadari, pisau dari si Saiko itu terjatuh, yang mana nantinya pisau itu ditemukan oleh salah satu anak buah dari Dongsu. Lalu Shin berpindah kepada Taiso yang mencoba mengancam Dongsu akan dipenjara jika dia tidak mau berbagi informasi. Namun Dongsu tidak mau berbagi informasi apapun tentang pria yang telah menusuknya. Hingga akhirnya anak buahnya Dongsu menemukan sebuah pisau di dekat lokasi pembunuhan semalam. Di situ Dongsu pun masih mengingat jelas bahwa itu adalah pisau yang digunakan untuk menyerangnya. Di keesokan harinya, Dongsu menyuruh Taiso untuk datang ke rumahnya. Ternyata di sana Dongsu memanfaatkan Taiso dengan memberitahu keberadaan mobil Saiko yang telah ditemukan anak buahnya di lokasi pembunuhan supir truk tadi. Tanpa pikir panjang, Taiso pun langsung menyuruh timnya untuk mencari sidik jari Saiko di dalam mobil tersebut.
Lalu di pagi yang cerah dan ya ada yang muncul-muncul gitu, terlihat Taeso mencoba menemui Sojun untuk meminta tolong dengan memberikan bukti-bukti yang telah dia temukan. Kemudian Taeso mendapatkan kabar bahwa Sangdu telah dibunuh oleh pisau milik Saiko. Lalu Taeso pun langsung menemui Dongsu karena dirinya tahu bahwa dalang dibalik kematian Sangdu adalah Dongsu. Di sana mereka pun terlibat perkelahian, namun karena kalah postur tubuh, Taeso pun kalah. Di keesokan harinya terlihat Dongsu yang datang ke pemakaman Songdu. Namun tanpa Dongsu ketahui, ternyata si Saiko pun datang ke pemakaman itu dan memberitahu kepada salah satu anak buahnya lewat sebuah surat bahwa pisaunya telah dipakai untuk membunuh Songdu. Namun di sini karena kesal pisaunya dipakai untuk membunuh bos gangster, Saiko pun melampiaskan aksinya dengan membunuh seseorang. Di keesokan harinya, saat Dongsu bersama Taeso sedang mencari bukti-bukti di mobil Saiko, tanpa mereka ketahui tiba-tiba anak buah dari Songdu datang mengeroyok mereka hingga perkelahian pun terjadi. Hingga akhirnya perkelahian pun terhenti dengan anak buah Songdu yang tertusuk sebuah pisau tepat di dadanya. Lalu scene berlanjut ke Sojin yang bertemu Taeso untuk memberitahu tentang identitas dan tempat persembunyian Saiko. Tanpa pikir panjang, Taeso pun langsung bergegas ke tempat persembunyian Saiko. Ternyata Saiko sudah meninggalkan tempat itu. Di sana Taeso pun terus mencari bukti-bukti hingga di sana Taeso menemukan fakta yang mengejutkan. Kemudian Taeso menelpon Dongsu dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan identitas Saiko yang sebenarnya. Lalu Taeso dan Dongsu mengumpulkan anak buahnya untuk segera mencari Saiko di seluruh penjuru kota. Namun pencarian itu pun tak membuahkan hasil karena Saiko telah pergi ke sebuah tempat. Hingga pada suatu saat ketika Dongsu sedang menunggu Taeso di sebuah halte bis, mereka pun bertemu dengan seorang dedek-dedek gemes SMA. Karena Dongsu kasihan melihat dedek gemes itu kehujanan, dia pun memberikan payungnya kepada dedek SMA itu. Saat malam harinya ketika mereka sedang beristirahat sambil minum-minum, setelah seharian mencari Saiko, Dongsu pun dikejutkan dengan berita pembunuhan di televisi yang korbannya adalah seorang siswi SMA. Namun saat itu melihat payung tersebut, Dongsu pun mengetahui bahwa payung itu adalah payung miliknya yang dia berikan tadi kepada siswa SMA itu. Dongsu dan Taeso langsung menyuruh anak buahnya untuk berpencar mencari Saiko di dekat lokasi pembunuhan itu. Singkat cerita, Saiko pun berhasil mereka temukan. Namun di sini Saiko pun mengetahui bahwa dia sedang diincar oleh para gangster.
Lantas dia mencoba untuk kabur hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga pada akhirnya mereka pun menabrakkan mobilnya kepada mobil Saiko dan berhasil menghentikannya. Namun saat Taiso memeriksa mobil tersebut, Saiko pun sudah terlihat kabur dari mobil tersebut. Terlihat Saiko yang mencoba bersembunyi di sebuah karaoke. Namun karena kejelian Dongsu, Saiko pun berhasil Dongsu temukan, dan Dongsu pun langsung mengajar Saiko hingga babak belur. Kemudian Saiko pun diseret dan dibawa ke markas Dongsu. Saat Dongsu akan membunuh Saiko, Taiso pun datang dan menabrakkan mobilnya ke arah Dongsu, hingga Dongsu pun terpental dan tidak sadarkan diri. Kemudian Saiko dibawa Taiso ke kantor polisi untuk dijebloskan ke penjara. 천안경찰서는 지난 9월에 종합병원에서 치료를 받은 후 페도필이라는 경찰 조사를 받고 검찰이 문제로 떠올라 기승을 부리는 가운데 전국적 규모의 불법 오락기 제조 및 Namun saat di persidangan, Saiko tidak mengakui semua kejahatan yang telah dia lakukan. Lalu tanpa mereka sadari, Taiso pun mendatangkan saksi kunci yang tak lain adalah Dongsu. Ternyata di hari sebelum persidangan, Dongsu telah menemui Taiso. Mereka membuat rencana untuk memasukkan Dongsu ke dalam penjara yang sama dengan Saiko guna bisa melampiaskan balas dendamnya. 저 새끼가 내 차를 뒤에서 들이받아가지고 날 내리게 만든 다음에 갑자기 달려들어가지고 여기 옆구리 2번 찌르고 몸싸움 하던 중에 여기 가슴을 또 한 번 찔렀습니다. 그리고 내가 저 새끼 칼 뺐다가 이 손까지 다 찢었습니다. 자 보세요. 보통 사람 같았으면 나도 벌써 죽었을 겁니다. Dan film pun diakhiri dengan Dongsu yang melampiaskan balas dendamnya di dalam penjara tersebut. Oke, sekian dulu review film dari The Cop, The Gangster, and The Devil. Mohon maaf ya jika ada salah kata, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari review movie. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, juga ada penyampaian audio yang masih kurang bagus karena audio ini direkam oleh alat seadanya.